kita udah wangi, kita udah bedakan, udah prima gitu. Tapi yang dipilih kan yang nggak semua yang good looking tadi, pasti ada biasnya gitu loh. Dari situ aja udah ngeliatin kalau oh ini bias nih gitu, dari situnya aja. Oke. Nah, sampai di situ pembahasan kita itu kan masih membahas tentang perempuan ya. Cantik itu adalah kata yang apa ya? Aku pernah dengar kata itu ternyata mana suka, arbitrar yang ya cantik mana suka, terserah orang mau mendefinisikan cantik menurut dia masing-masing. Ini kayak ternyata diksi atau kata-kata itu punya jenis kelamin. Cantik. Oh iya. Apa sih namanya itu? Contohnya? Ini aku dengar di bahasa di Prancis. Pokoknya aku gitu, pernah di baca Eropa gitu, pernah dengar ada di Eropa Contohnya? gitu. Kata beberapa kosakata tuh Ada jenis kelaminnya. ada jenis kelaminnya, ada yang bisa dipakai untuk perempuan, ada yang bisa dipakai Iya. untuk laki-laki. Di bahasa Ada Inggris. termsnya. Enggak, pokoknya dari mana gitu. Di Jerman, Perancis ada tuh. Iya, Jadi ada beberapa kata, misalnya kayak kita bangsa Arab gunakan tuh nggak sih, yang ada H-nya di belakang atau iya kayak K-nya? ada kayak ikhwan, ada Akhti, akhwat kayak gitu iya. ya kayak gitu mirip-mirip itu. Di sini ini maksudnya tuh Diksi menurut lo ini yang kayak mana sih? gini, Contoh misalnya, ya, contoh. cantik itu pasti untuk perempuan. Jadi cantik itu adalah jenis kelamin untuk perempuan. Paham nggak sih? Ya, paham. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya gua agak penting juga sih bahas itu sebenarnya tadi. Tapi karena itu ibaratnya tuh apa ya? Makanya ketika lu bilang nggak semua perempuan itu cantik, tapi kalau berdasarkan ini semua perempuan itu pasti cantik. Emang ada orang bilang, "Iya, Bang tuh cantik." Iya, Terserah sih, Cak. Iya, Definisi pasti. cantik menurut dia. Iya, tapi maksudnya tuh nggak pernah kan dari dengar penggunaan Gua pernah kata nonton. dari penggunaan yang kita gunakan dari yang aku bilang tadi, yang dari kosakata tadi kan normalnya kita emang menggunakan Iya, kata iya, cantik betul. tuh menjurus ke perempuan atau segala sesuatu yang emang indah, dan indah tuh biasanya diperuntukkan emang buat perempuan. Iya, betul. Terus masalahnya di sana gimana? Apa ya, kayak karena ada jenis kelamin yang seperti itu, kalau ada perempuan yang nggak cantik, maksudnya yang ke cowok-cowokan itu nggak cantik, udah berarti udah salah ibaratnya gitu. Apa nggak sih kalian? Iya, paham. Poin aku. Iya, iya, paham. Nah gitu, jadi kayak gara-gara ada cantik untuk perempuan, ganteng untuk laki-laki, atau mungkin indahin untuk perempuan, ya bagus ada abang-abang. Nah jadi kayak gitu tuh ternyata punya dampaknya juga buat kita gitu loh. Iya, hal itu menjadi masalah Iya kan? kalau dipaksa. Nggak dipaksa, emang udah ada gitu. Iya. Jadi intinya itu menurut aku banyak masalah ya, perempuan ini banyak masalah ternyata. Ini masih bersangkutan dengan bentar. Oke, kita dikat aja. Tinggal diket gampang. Nah ini kan masih bersangkutan dengan perempuan. Kadang ada orang yang mengatakan perempuan itu sesuatu yang spesial dan yang harus dijaga. Tadi kan cantik berhubungan dengan perempuan, ini masih berhubungan dengan perempuan tapi pembahasannya berbeda. Jadi ini kan pernah nggak sih dengar kalau keluarga itu meminta misalnya ini dia punya anak laki-laki, terus meminta requirement untuk menjadi menantunya mereka harus cantik. Nah gitu lagi, pernah nggak sih kalian dengar orang cantik itu rentan untuk menjadikan istri-istri yang dipoligami? Oh ya. Pernah kan? Masuknya mulus ya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Kan? Nah jadi akhir-akhir ini aku dengar juga. Kalian pernah dengar nggak Dina Josiah? Aku tahu kalian pasti mengikuti hal-hal kayak gitu ya, karena aku tahu kalian orangnya kemana ya? Ke kiri. Enggak sih. Jadi ada tau nggak sih yang bapak-bapak Tahu. ustadz, Ya, kiai. Apa dia namanya? panggilan kiai kayaknya, apa gitu namanya. Dia kayak menjadi mentor poligami dan yang diajarkan itu bukan laki-laki, Ya, perempuan, paham, coy. paham. Iya, Perempuan coy. Iya. Sedangkan yang harus berpoligami itu Iya, nantinya laki-laki iya, kan. iya, Kenapa iya. perempuan yang jadi pesertanya gitu? Iya, paham tuh. Dia nah, kalau kita tarik ke evolusi nih, lu pernah nggak sih kayak
menurut pandangan lo nih, menurut observasi lo nih, yang sering menjadi ambasador atau menjadi inisiator atau menjadi founder akan sesuatu itu menurut lo lebih kebanyakan cowok atau cewek? Founder kayak ke inisiator atau founder atau ambasador terhadap suatu hal lah yang lebih banyak dipegang itu lebih ke cowok atau ke cewek? Cowok sih. Cowok kan? Iya. Cowok kan? Nah kalau gue pernah baca di jurnalnya Cambridge University, dia bilang di zaman pandemi ini aja yang sering mempromosikan atau yang sering mengkampanyekan teori konspirasi yang bilang kalau vaksin itu adalah chip dari apa? Yang ditanamin sama si itu di vaksin itu ada chip di tangan kita, ntar kita dilacak, nah gitu itu lebih sering dikampanyekan oleh laki-laki daripada perempuan dibanding perempuan. Itu Cambridge University yang bilang loh, ada penelitiannya yang sering mengkampanyekan teori-teori konspirasi itu lebih banyak ke cowok daripada ke cewek. Nah, kenapa hal tersebut? Ntar kita masukin ke poligami ya. Nah, kalau misalnya di zaman dulu kalau jantan nih, kalau laki-laki untuk dalam game mencari pasangan untuk berkawin kan, dia dalam menarik si betinanya itu dengan gede-gedean sumber daya kan, misalnya kayak badan gue lebih kekar nih supaya bisa ngelindungin lo dari predator, atau gua tempat kita bermukim lebih gede nih buat bisa lo lebih aman juga, lebih aman buat lo melahirkan apa yang dia miliki lah gue. ibaratnya. Nah gitu kan, gede-gedean sumber daya kan. Nah hal tersebut kan di game of power sih namanya kalau di laki-laki, gede-gedean sumber daya untuk menarik perempuan untuk bisa menjadi pasangan hidupnya. Nah kalau game of power sekarang, kalau di zaman dulu kan gede-gedean sumber daya kan. Kalau di zaman sekarang kan udah nggak relate lagi kan. Kayak laki-laki harus mencari panggung lain untuk bisa memperlihatkan kekuasaannya dia. Karena sekarang lebih cenderung orang monogami, dan otomatis pasar dari orang-orang cowok-cowok itu cari panggung udah sedikit kan. Nah makanya kebanyakan dari mereka cari panggung baru, kayak misalnya lebih ke politik, lebih ke kayak melakukan hal-hal absurd di atas dunia untuk memperlihatkan kepada orang-orang kalau dia punya power gitu kan. Nah di zaman sekarang kan udah gitu kan mainnya, kayak masuk politik gitu. Nah bagi mereka yang tidak bisa berpikir lebih berpikirnya yang nggak pinter lah, mereka mencari panggung itu lewat poligami. Kayak misalnya, oh gue merasa punya power, punya kekuasaan dengan gue memperistri 4 orang gitu. Nah sementara orang-orang yang lebih kayak monogami gitu, cari panggungnya ke hal yang lain gitu, kayak politik lah, melakukan hal-hal yang bisa membuat dia terlihat lebih punya power kepada semua orang. Nah itu sih yang harus dirawat. Kalau menurut gue soal poligami ya, kecenderungannya begitu gitu. Kalau laki-laki pengen mencari game of powernya itu lewat hal-hal yang panggung-panggung tadi itu gitu. Kenapa laki-laki pengen punya pasangan yang lebih banyak ya, supaya dia lebih terlihat berkuasa gitu. Ini kalian laki-laki memang dari dulu kayaknya kita feminism banget ya. Ini kayak apa, ngerasa lebih kuat lah ibaratnya dari kita. Nah jadi apa namanya, kayak kalian kalau mengikuti itu, teman-teman juga bisa lihat di narasi di Najwa, di narasi. Nah itu tuh ada seorang laki-laki, dia kayaknya udah punya 5 atau 6 istri, 6 ya. 2 orangnya dilepas, dan dia itu membuka kelas untuk mempelajari poligami, tapi bukan untuk laki-laki tapi perempuan. Nah dia ditanya kenapa kenapa pesertanya perempuan, karena dia tuh ingin memberitahu ke perempuan-perempuan pesertanya ini agar lebih lebih tabah dan lebih
menurut ke laki-laki karena Manut. mungkin lebih manut aja ke laki-laki gitu. Dan menurut aku salah sih yang ngatur jadi pesertanya tuh laki-laki karena dia yang akan nanti yang ibaratnya menjadi kepala keluarga, punya istri 2 lah ibaratnya kan. Gimana cara adil, gimana cara aturannya kayak gitu kalau memang itu dibolehkan. Dan ada juga yang bilang kalau poligami itu dibolehkan asal ada syaratnya. Janda perang lah. Ya ibarat arjen-arjen lah ibaratnya. Arjen-arjen gitu kan. Kayak janda perang, janda yang miskin atau atau gimana gitu kan. Nah, jadi terus ada juga orang yang menjadi mentor ini bilang mapan poligami itu nggak harus mapan. Nah, pandangan kalian, makasih Bang. Salam dari Binjai. Jadi menurut kalian kan kalian mengikuti berita itu ya, bagi teman-teman yang belum lihat itu bisa lihat juga biar insight-nya ada lagi ya. Nah, jadi menurut kalian pandangan kalian terhadap itu tuh ada yang dia bilang bahwa statementnya poligami nggak harus mapan, istri harus manut agar dapat ridho Allah gitu ya. Habis itu ya seputar itu dulu deh. Habis itu gini, dia bilang kalau dia punya anak, dia ingin anaknya itu jadi bagian dari poligami, bagian dari keluarga berpoligami gitu. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian sebagai orang-orang mahasiswa lah dulu gitu. Oke. Dari gue dulu ya. Ya balik lagi, mereka yang mencari panggung lewat kayak hal yang tadi itu emang karena udah nggak punya kepintaran untuk mencari panggung yang lebih memerlukan kepintaran yang lebih lagi, ya mereka memilih hal yang memilih panggung-panggung yang tidak butuh kepintaran banyak di sana sehingga mereka terlihat seperti punya kekuasaan gitu. Nah menurut gue ya orang-orang kayak gitu ya orang-orang yang nggak pintar sih. Gimana ya, kalau menurut aku susah juga gitu. Soalnya pembelaannya pasti ya ini kan ada di dalam Al-Quran, ini kan ada di kitab suci kita ada gitu. Tapi kan sekali lagi gitu kan, aku emang nggak masalah menjalani apa yang ada di kitab suci. Tapi tolong baca konteksnya dari mana, konteks sejarahnya. Ini ayat ini diturunkan karena apa? Terus kenapa Rasulullah melakukan ini itu karena apa? Jangan tiba-tiba lu lagi tadarusan, lu baca terjemahan ngide gitu, oh ini nih nggak gitu caranya. Tolong itu ilmu tafsir yang kuliah di Kairo tuh udah pusing-pusing lu malah ngide-ngide. jangan gitu. Makanya kalau misalnya kalau emang itu benar ada di kitab suci, cuman kan bukan untuk diglorifikasi dan bukan untuk ditelan banget gitu loh, bulat gitu. Sedangkan karya sastra yang dibikin sama manusia aja tuh bisa banyak banget hal tema yang dapat kita ambil, banyak banget apa ya, kayak tafsiran yang lain, pemikiran yang lain yang bisa membuat karya sastra itu jadi berwarna. Apalagi ini Tafsir. apalagi ini kitab boy, kok malah ngide gitu. Jangan aneh-aneh lah kalau sama kitab. Kreatif banget sumpah itu. Menurut apa ya, kalian mau nggak dibeli? Gue penganut monogami. Sebenarnya gue masih mikirin juga sih. Nggak gini, misalnya suatu hari nanti ada sesuatu yang urgent gitu, atau misalnya aku punya nasib buruk misalnya gitu kan, dan nggak ada siapa lagi nih, dan cara satu-satunya agar aku survive mungkin harus jadi istri kedua mungkin gitu. Kalau terjadi hal yang buruk, if you can choose. No. Okay. Agus Ya enggak lah Der. Kalau dia udah jadi suami gue, punya gua, enak aja gue bagi. Nah, jadi kayak apa ya, gini, terus dia bilang juga tadi kan apa ya, ini enggak, ketika kita menikah, orang yang mau monogami aja ketika menikah dia harus memikirkan finansial. Iya. Oke lah, dia nggak punya harta gedongan banget, setidaknya dia bisa lah menghidupi orang ini gitu kan. Karena menikah tuh nggak cinta-cinta aja coy, bahkan cinta mati bisa kan. Jadi kayak dia bilang poligami itu tidak harus kaya, tidak harus mapan gitu. Menurut kalian gimana? Kalian kalau menikah diajakan poligami, apa yang kalian lihat sebenarnya?
menurut kalian oke nggak usah kalau diajakin poligami itu kayaknya kejauhan dari relate ya. Menurut kalian menikah itu harus mapan apa enggak? Ya harus lah. Nah, terus ini di poligami coy, udah misalnya Ya udah keempat aja. udah di brainwash sih jatuhnya kalau kayak gitu dah sih. Soalnya dikasih apa sih? Dikasih kultum yang cewek-ceweknya harus manut. Di dogma. Iya, harus manut, Didoktrin. harus harus menerima apa adanya si suami itu dan tidak boleh membantah jika ada sesuatu. Pokoknya di kelasnya tuh cewek tuh nggak boleh mikir gitu. Kalau dikatain, kalau dibilang ini ya udah ya, dibilang ini ya udah ya. Lebih jatuhnya nih di brainwash aja gitu. Kalau misalnya emang pengen kelas itu sebisa mungkin ada headset sebelah gitu. Jangan dengerin banget sih. Menurut kalian apa yang salah dengan gini ya? Apa ya? Aturannya tuh gimana ya? Gue menyalahkan banget peserta yang perempuan ini banyak itu loh. Iya. Apa sih yang salah dengan mereka? Apa mungkin ini ya? Kayak kita kan kayak dia bilang dia menikahi seorang itu beliau lah ya, karena lebih tua dari gue nggak sepantaran gue kok. Kayak beliau bilang Beliau terkesan lebih sopan nggak sih diksinya? benar-benar. Jadi kayak dia ingin memuliakan perempuan, mengangkat derajat perempuan, tapi diduain gitu loh. Iya. Paham nggak sih? Kalau dia memang spesial dan dia memang apa ya dijaga gitu. Satu cukup. Oke. Kalau misalnya kita dibagi-bagi terus kayak ada kecemburuan nanti gitu-gitu kayak lebih menyakiti kalau menurut aku. Nah gini, itu udah masuk ke ranah moral. Menurut lo hal-hal tersebut menyakiti Iya. perasaan perempuannya. Menurut dia itu adalah jihadnya, Cok. Ya mau gimana lagi? Apa? Jihad. Jihadnya dia. Alright. Nah menurut lo gimana caranya ngedebatin moral yang lo pegang dengan moral yang dia pegang? Oke. Jadi jihad dia mengabdi pada suaminya gitu. Iya. Oke. Ya gimana gitu? Menurut lo gitu, yang menurut dia gitu. Nah, apakah itu tidak bisa diperdebatkan? Menurut gue bisa. Kalau misalnya kita mempunyai satu tujuan yang sama, misalnya kayak lo setuju kalau anak lo mentalnya besok pas gede sehat, nggak ada mental illness lah misalnya, gitu kan. Nah, terus bagi mereka yang punya suami dengan istri banyak juga mengamini kalau gue besok punya anak nggak pengen anak gue mental illness misalnya gitu kan. Nah terus oke, kalau misalnya tujuan lo sama, berarti menurut lo dengan lo di poligami itu dengan anak lo yang nanti sama-sama punya ayah tiri yang sama, menurut lo bakalan mental illness nggak dia kalau tahu kalau bapaknya punya istri banyak dan punya anak banyak? Oh kayaknya kalau saudara gue banyak buat finansial kedepannya bakalan susah nih. Nah disitulah tempat dimana lo bisa debat soal moral lo berdua gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, tapi berarti dia oke deh, kita benerin aja berarti mereka ingin berjihad di sana. Oke. Tapi kalau menurut gue ya, ini pendapat gue lagi ya. Kita kalau jihad ya pilih-pilih juga. Maksudnya kayak gini loh. Kita jihad sama orang yang nggak bener gitu loh, paham nggak? Ya menurut dia bener, mau gimana? Iya, tapi kayak menurut gue mereka tuh sebagai perempuan juga punya pilihan loh gitu. Harus mikir juga gitu loh, paham maksudnya sih? Gini, dia dilepas ketika dia menikah, misalnya ada punya istri 4, terus ada pengen nikah lagi nih, terus dia bilang dia menikah lagi tuh nggak minta izin istri. Ya itu. Dia bilang gitu kan, terus kenapa nggak dibilang ke istri? Bukankah poligami itu harus atas izin istri? Ngapain saya izin ke istri saya? Emang istri saya kepala dinas katanya Ya gitu. itu. Udah jadi kan di situ aja udah salah. Ya mereka. Kenapa harus berpikir itu jihad? Sedangkan itu tidak memenuhi syarat. Ya itu kan gue bilang dari awal mereka tuh udah nggak bisa mikir. Dari milih panggung aja udah panggung yang tidak memerlukan banyak pemikiran di sana gitu. Oke. Ya panggungnya aja udah gitu. Berarti Ya mau gimana? Lah menurut lo kalau misalnya buat ada edukasi lagi apa nggak sih? Ya mungkin untuk menghindari hal-hal kayak gitu ya, kita jadi cewek tuh harus mikir yang bener lah, harus mikir jernih kalau
kalau harus tahu apa yang baik buat gue, harus nimbang-nimbang lagi kalau misalnya gue kalau gue di poligami ntar gimana nasib anak gue atau mental gue bisa nggak sih nerima ini gitu, harus bisa independen lah kalau menurut gue. Oke. Kayaknya udah panjang banget ya. Intinya semua yang kita bahas itu tidak setuju ya. Ya, gue penganut monogami. Gue juga monogami anjir, gak mau gue bagi-bagi. Nah, ada closing statement nggak dari si cantik? Gue udah sih tadi. Apa nih? Yang mana nih? Anything yang Closing about- statement, serah. Statement. mungkin lebih spesifiknya ke perempuan ya, karena menurut gue apa ya, masalahnya tuh selalu berkaitan dengan kita gitu. Ya. Menurut gue, that's my opinion. Ya menurut aku sebaik-baiknya perempuan ini enggak sebaik-baiknya perempuan sih, Perempuan yang berada di rumah. sebaik-baiknya manusia tuh ya yang bisa memanusiakan manusia. Nah, oke. Kok kalah closing statement? Salah. Ya sudah saja, tapi kok jadi 2 part. Iya, banyak. Tapi judulnya tetap itu, cantik dan poligami. Banyak guys. Ya kayaknya gini, sebaik-baiknya manusia tuh yang bisa memanusiakan manusia. Oke. Oke, jadi Oke. nggak perlu perempuan, nggak perlu laki-laki, nggak apa-apa laki-laki. Setiap Ngomong- mau ngomong perempuan gini. maupun laki-laki. Iya, maupun siapapun itu, maupun kamu perempuan atau laki-laki atau apapun itu, Ataupun kamu biawak gitu. apapun itu, jangan harus bisa apa ya punya bukan gimana ya, Empati. punya kedaulatan lah Oke, untuk oke. milih gitu, untuk milih harus tahu yang mana yang benar buat kita, yang mana yang enggak buat kita, dan itu tadi apapun walaupun kita udah punya kedaulatan nggak boleh maksain ke orang lain. Nah dari Yes. situ kita bisa memanusiakan manusia, kita punya empati ke orang lain. Lu ada apa? Jangan poligami, populasi kita udah hampir 8 miliar. Nah, kalau menurut gue closing statement gue sih, kalau bagi kita sakit jangan melakukan itu ke orang lain. Itu sih. Iya dong. Itu lebih ke itu sih, kayak bodoh sih kalau Iya. orang kayak gitu. Udah lah ya, itu aja ya. Nanti lama-lama ini baru episode gue di take down. Oke teman-teman, apa namanya, terima kasih udah nonton. Semoga ada yang nonton. Semoga panjang nggak sih? Ayo nanti kita bagi 2 ya. Apa namanya? Apapun itu yang ada di episode ini, pembahasan kita ini dari awal itu hanya opini-opini kita gitu loh. Ya. Itu boleh kalian ikuti, boleh enggak. Jadi nggak usah Itu cuma marah-marah karena nggak setuju sama kalian, nggak sesuai sama Iya. kalian ya. Ini cuma opini gitu, point of view dari orang-orang kayak kita nih, bukan expert, nggak dibilang expert juga enggak, Iya, tapi kita itu opini. Kita sebagai manusia, makhluk yang berpikir Iya. atas dunia. Kita ajak teman-teman diskusi, ini kayak lebih diskusi santai. Oke guys, itu aja episode kali ini, cantik dan poligami. See you on the next podcast. Thumbnail untuk thumbnail YouTube nggak ada? Ayo foto lah.